Tiga. Halo, perkenalkan kami dari kelompok F Grafkom B. Sebelumnya saya sendiri adalah Sami Gultom dengan NIM 202410103077. Nah, di sini kami memperkenalkan game kami yaitu Ghost GL. Nah, saya akan menjelaskan beberapa codingannya. Untuk pertama adalah kita import library yang dibutuhkan itu apa aja. Terus coba from OpenGL, GLUT dan GLU. Selain itu, selain yang tiga ini, itu error sehingga kembali ke sistemnya. Nah, di sini tuh ada variabel global. Nah, variabel global ini dalamnya ada keylog X dan keylog Y. Keylog X ada di titik 400 dan Y-nya di titik 430. Nah, ambil kuncinya adalah false karena masih awal. Terus levelsnya itu levels untuk menyimpan levelsnya apa? Nah, di sini levelsnya masih kosong. Kemudian ada any atau animation sama dengan 0. Nah, kemudian ada variabel untuk player itu apa aja? Ada core X, core Y, left, kiri, right, kanan, atas, dan bawah. Nah, demikian juga dengan variabel untuk ghost-nya. Ada left G, itu adalah left ghost, right, up, down. Kemudian ada core X ghost dan core Y ghost. Nah, di sini tuh ghost-nya pakai change dir. Nah, ini tuh buat ghost-nya bergerak atau menentukan arahnya sendiri gitu. Jadi pakai dir ghost dengan choice up, down, left, dan right. Jadi dia gerak sendiri. Nah, variabel untuk ghost 1 sama kayak yang tadi, variabel untuk ghost yang sebelumnya. Terus dia pakai ghost alpha sama dengan 0. Demikian juga dengan variabel untuk ghost 2. Jadi nanti ghost itu ada 3 objek. Kemudian untuk baterai sendiri, nyala baterai ini awalnya adalah false. Nah, baterainya itu ada 90 dalamnya isinya gitu. Terus baterai habis sama dengan false. Nah, untuk mesh-nya screen X sama dengan 0 dan screen Y sama dengan 0. Untuk mesh-nya sendiri. Nah, level 1 tuh menyimpan semuanya ini, di mana X-nya itu ada X-nya ini tuh untuk dindingnya atau walls-nya. Terus yang spasi ini buat jalurnya, jalur permainannya. Nah, buat nambahin pakai level append, tambahkan levelnya ke list level. Yang tadi level 1 itu kan masih kosong, ditambahkan pakai level append. Kemudian ada walls ini tuh fungsinya untuk koordinat dindingnya. Nah, selanjutnya ada dev animation. Nah, ini tuh fungsi untuk membuat animasi dari karakternya, jadi bisa bergerak. Pakai global any. Jika any sama dengan 0, kemudian any lebih besar sama dengan 2. Terus pakai JLUT timer function di 150. Demikian juga dengan kondisi elite-nya. Bisa dilihat. Nah, terus ada kelas draw. Kelas draw ini adalah kelas untuk menggambar. Nah, dalamnya itu ada dev dot. Nanti ini tuh fungsinya untuk point-pointnya. Nanti dia nyimpan self-nya itu nanti buat parameter. Kemudian ada size ukuran, kemudian RGB warnanya, kemudian X dan Y itu posisinya. Nah, bisa dilihat self size untuk size, self red untuk warna, kemudian self X untuk X, self Y untuk Y. Kemudian ada GL point size untuk ukurannya, GL begin pakai GL points, colornya untuk RGB-nya bisa dipakai GL color 3F, kemudian GLN. Demikian juga dengan draw ghost. Nah, ini tuh buat poin untuk hantunya. Pakai alpha. Kemudian di sini pakai GL pulse matrix, pakai GL point size, GL translate, pakai GL color, GL begin, GL vertex, GLN, dan di pop matrix lagi. Kan udah pernah kita pelajari sebelumnya. Terus, selanjutnya ada fungsi dev draw ghost line. Jadi ghostnya pakai line, dengan alpha. Disimpan nih parameternya ini Y1X1, Y2X2, terus di push matrix, terus ini nih bla 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 bla, terus GL pop matrix, di GL pop matrix lagi. Nah, kemudian untuk dindingnya pakai dev draw walls. Ini tuh buat poin-poin untuk dindingnya tuh. Nah, di sini diglobalin screen X dan screen Y-nya. Terus parameternya ada size, RGB-nya, terus
Di GL begin pakai GL point. Nah, for I in walls, jika I datanya di dalam dinding, maka GL vertex-nya di end. Terus ada fungsi def setup message. Ini untuk parameter levelnya di mesh-nya. Pakai global walls. Itu for Y in rank untuk setiap baris. Kemudian for X in rank len level Y untuk setiap koordinat pada baris. Nah, karakter level Y dan X. Variabel karakter ini isinya setiap pasang koordinat, jadi koordinat X dan Y. Di mana screen X itu adalah titik awalnya 10 dan screen Y titik awalnya 10. Jika berjalan satu kali langkah, maka X-nya bertambah 15. Demikian juga dengan Y-nya. Jika karakternya itu if karakter sama dengan X, maka menambah koordinat walls append atau menambah koordinat X dan Y pada walls-nya. Nah, setup message level 1 yaitu, dipanggil lagi. Setup message-nya pakai setup message level 1. Kemudian ada class player, dan itu untuk membuat class player-nya. Objek player itu disimpan dalamnya fungsi def player. Nah, parameter self itu ada X dan Y. Ini tuh buat gambar playernya semua. Ini nih gambar playernya pakai draw. Nah, kita panggil draw yang tadi yang kita jelaskan di atas, terus kita pakai ghost line. Nah, draw ghost line pakai garis. Ini tuh ukuran point size-nya, ini tuh gambarnya red, green, blue, RGBA-nya lah gitu. Terus ini core X-nya ini posisi X-nya, terus left right-nya itu kiri dan kanan, terus posisi Y-nya itu di core Y kan tambah 2, terus up down. Itu selanjutnya ini semua posisinya sampai ke bawah. Terus def player movement ini untuk perilaku. Jadi ini tuh buat collision dari playernya. Pakai global up, down, left, dan right. Jadi ke atas, ke bawah, kiri, dan kanan. Terus apa aja? Ada core X, core Y, ambil kunci, dan ghost alpha, nyala baterai, dan baterai habis. Itu. Nah, kemudian ada player movement. Ini untuk perpindahan movement dari si player. Nah, jika koordinat di atas core X, left, right, not in walls, maka nggak ada tembok gitu loh, nggak ada di bawah, maka dia ke bawah gitu. Jadi kalau nggak ada walls, dia bergerak ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan ke atas. Kemudian jika baterai ini untuk baterainya, jika baterai besar sama dengan 0, maka hantunya nggak kelihatan. Kalau baterainya masih ada, hantunya kelihatan gitu. Nah, ini ada if k JLUTKN. Ini tuh kalau playernya menekan tombol N, maka hantunya kelihatan. Nyala baterai itu true. Nah, ini tuh nyala baterai itu pakai nyala baterai sama dengan true. Kemudian ghost alpha plus dengan 1. Itu tuh transparansi hantunya jadi 1. Jika hantu kelihatan, maka ini fungsinya elif ghost sama dengan 1. Terus pakai JLUTKN. Jika baterainya habis, maka hantunya tidak ada kelihatan, maka ghost alpha sama dengan 0. Maka baterainya sama dengan true atau baterai habis sama dengan true. Terus ini ada def min baterai, ini untuk logika pengurangan baterainya. Jika baterai habis atau false, jika ghost detector dinyalakan, maka if nyala baterai sama dengan true. Kalau baterainya kurang 5, elif nyala baterai itu kurang 5, terus ghost detectornya nggak nyala. Gitu. Semakin habis baterainya dan tidak ada, maka ghostnya tidak kelihatan. Kemudian ini ada def GBR baterai untuk menggambar baterainya. Ini pakai gel begin, nah di sini pakai GL quartz. Ini fungsinya, diimport dari JLUT. Pakai color gambar warnanya. Terus ini vertexnya semua untuk untuk koordinat atau posisinya, terus di GLN. Terus ini ada GL line width 1. Terus di GL begin lagi pakai GL lines, pakai garis. Sama kayak tadi, GL color berwarna untuk warna, kemudian untuk koordinatnya, kemudian di GLN. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, perkenalkan saya Ferry Jonas Wijaya dengan NIM 2024 1010 3067. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu untuk kelas Ghost. Di sini eh, ada kelas Ghost. Di sini dimulai dengan mendefinisikan Ghost-nya, yaitu slender dengan parameter GX, kiri, atas, bawah, kanan, kiri. Di sini menginisiasikan dulu menggunakan self dengan X sama dengan X sama dengan GX dan seterusnya. Lalu di sini menggambar menggunakan ini fungsi dari draw coastline dari kelas draw. Di sini koordinat ada size, ada RGB-nya, ada alpha. Lalu di sini ada koordinatnya untuk menggambar ghost-nya. Di sini ada bagian kepala, wajah, badan, dasi, dan kaki. Lalu di sini untuk metode untuk ghost yang pertama, tingkah laku dari ghost pertama. Di sini ada lokasinya, yaitu core XG. Lalu ada ghost alpha-nya sama dengan ghost alpha. Di sini parameternya adalah self, maka self.ghost alpha. Lalu di sini menggambar silindernya untuk ghost yang pertama menggunakan metode silinder. Nah, di sini ada collision-nya jika menabrak, jika koordinatnya sama dengan player, maka terjadi collision dengan player. Nah, lalu di print player tertangkap oleh hantu. Lalu player dipindahkan sebanyak 1000 pixel ke kiri. Nah, lalu di sini ada metode untuk direction dari ghost-nya, diinisiasikan dengan ghost steer. Nah, lalu mengglobalkan variabel change steer dan steer key. Lalu diinisiasikan change steer-nya yaitu true dan steer G yaitu choice menggunakan modul choice ini, ada up dan left right. Lalu di sini ada jika playernya belum keluar dari pintu exit, maka bisa bergerak, bisa melanjutkan ini. Jika belum keluar dari pintu exit, jika pengubah arahnya itu true, nah, jika dia mau berubah arah, maka sini up-nya down, left, dan right dinolkan dulu. Lalu di sini ada fungsi untuk memanggil movement-nya. Nah, jika yang dipilih arahnya itu adalah up, maka self go up. Nah, jadi dia ke atas terus. Nah, apa fungsi dari go up ini? Di sini ada fungsi go up dengan parameter self dan value. Untuk up G-nya sampai dengan up G. Lalu di sini ada collision-nya dengan walls. Jika hantunya tidak menabrak dinding, maka dia berjalan ke atas terus. Menggunakan glow timer, maka fungsi ini akan berjalan terus hingga memenuhi kondisi di mana self go up ini dia merubah arah nantinya. Nah, di sini ada else. Nah, jika menabrak hantu, maka berubah arah. Fungsinya juga sama dengan yang ke bawah dan ke kiri dan ke kanan untuk Ghost 1. Untuk Ghost 2 juga sama. Di sini, ya. Ghost 2 juga sama. Nah, lalu lanjut ke fungsi, kelas dari pintu keluar, kunci keluar. Di sini exit key. Nah, di sini mendefinisikan apa itu exit key dengan parameter X dan Y. Nah, di sini ada lokasinya, menginisiasikan dulu lokasi dari X dan Y-nya, lalu menggambar kuncinya. Di sini menggambar kunci menggunakan fungsi draw, class draw, dan fungsi dot. Di sini untuk perilaku dari kuncinya, jika kita mengambil kunci, maka membuka pintu keluar, lalu mengeprint tulisan exit pada pintu keluar. Nah, di sini collision-nya, jika player mengambil kuncinya atau berada di atas kuncinya, maka mengambil kuncinya true. Lalu di sini ada fungsi atau metode untuk menuliskan teks dari kunci, teks dari exit, dan teks dari petunjuknya. Lalu di sini ada class instance untuk menginisiasikan atau merubah fungsi dari class menjadi variabel agar mudah dipanggil. Lalu selanjutnya adalah iterasi untuk mengiterasikan seluruh ini. Ada GL viewport untuk ukuran viewportnya. Lalu ada mode matrixnya yaitu GL projection. Lalu ortho, ada enable blend. Nah, di sini enable blend ini untuk alpha dari ghost-nya agar bisa hidup alpha-nya. Di sini juga. Lalu untuk show screen, nah di sini apa yang
kita tampilkan, apa yang mau ditampilkan di sini. Ada modenya dulu. Di sini kita meng-clear dulu dari color buffer bit dan depth buffer bit, lalu memanggil fungsi iterasi, lalu menggambar background dari mesh, menggambar wall, menggambar player, menggambar exit key dengan color ini, dan seterusnya sampai bawah untuk menggambar semuanya. Lalu di sini ada main loop-nya, di sini ada init, ada display mode dengan glow RGBA warnanya, lalu ada inisiasi dari Windows size-nya, ukuran windownya, ada position dari windownya. Sini display fungsinya yaitu show screen, idle fungsinya juga show screen. Lalu di sini ada special fungsi untuk movement dari playernya. Sini juga memanggil AI dari Goose, Artificial Intelligence-nya dari Goose, agar bisa bergerak sendiri. Nah, di sini memanggil ketiga-tiganya. Lalu di sini ada fungsi untuk memanggil min baterai dan animasinya. Lalu diakhiri dengan clip main loop. Sekarang kita jalankan programnya. Nah, di sini ada player. Di sini kita, sebagai player kita ada di sini di pojok kiri yang pertama. Lalu hantunya adalah ini yang hitam. Nah, lalu di sini ada kunci. Di sini ada petunjuknya, tekan tombol N untuk aktifkan ghost detector. Nah, jika kita menekan tombol N, maka hantunya akan kelihatan. Nah, namun, jika kita menekan tombol N terus-menerus, maksudnya tidak dimatikan ghost detektornya, maka baterainya akan terus berkurang hingga mencapai 0. Jika sudah mencapai 0, maka tidak bisa menghidupkan lagi. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba mengambil kuncinya. Oke. Nah, kita sudah mengambil kuncinya, maka kuncinya akan berpindah ke sini untuk sebagai interface-nya. Nah, lalu kita akan mencoba mencari jalan keluar yang sudah disediakan di sini. Ada jalan keluar. Oke. Nah, saat mencoba keluar, nah di sini sudah keluar, maka mengeprint ini selamat Anda berhasil keluar dari labirin. Nah, jika kita sudah keluar, maka hantunya akan berhenti bergerak. Nah, ini berhenti bergerak. Nah, seperti itulah gamenya secara sederhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke.